Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 4 November 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya ya. Jadi di sini untuk kondisi IHSG sendiri ya, hari ini dibuka pada harga 6.588 yang dimana ada gap opening ya. Dan closing sementara di harga 6.586 dengan persentase plus 0,52%. Jadi tadi memang IHSG sempat naik di harga 6.617, tapi closingnya malah melemah kembali ya. Namun secara tren ya IHSG masih uptrend ya, dan masih bisa dikategorikan masih kuat kalau saya bilang ya, IHSG masih kuat dan mungkin menjelang Desember nanti target dari IHSG sendiri di kisaran harga 6.800 hingga 7.000 ya untuk IHSG sendiri. Jadi untuk IHSG masih oke so far ya. Belum terpatahkan arah trennya. Lanjut, di sini ada saham Bevin. Oke, untuk Bevin ya, hari ini ditutup di harga 1045 dengan persentase plus 1,46%. Kita bisa menggunakan Fibonacci untuk mencari area support dan resistennya ya. Sebentar. Oke, untuk Bevin, area supportnya berada di harga 1010 ya teman-teman ya. Supportnya di 1010. Dan untuk resistennya di 1070 ya. Jadi bisa diperhatikan ada beberapa poin penting. Hari ini yang akum ada CC, BK, dan AK, di setir ada MG, PP, dan JP. Rata-rata harga di 1046 ya. Mendekati daripada harga closing hari ini. Untuk supportnya kalau teman-teman yang mau beli Bevin nanti bisa beli saja di harga 1010 ya. Bisa beli di harga 1010 sebagai area supportnya atau buy on breakout di 1070 resistennya. Jadi kalau memang nanti resisten ini di break ya kemungkinan Bevin akan terbang lagi ke 1150. Jadi untuk Bevin bisa lebih diperhatikan lagi supportnya di 1010 ya. Dan sementara Bevin ya mungkin targetnya di 1150 ya, nanti membentuk up and handle seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut, di sini ada saham MTTL. MTTL hari ini ditutup di harga 3.440 dengan persentase min 2,27%. Kalau kita lihat yang akum ada PD, CC, dan YP, di setir ada CS, AK, dan GR. Rata-rata harga di 3.477 ya. Untuk MTTL, area supportnya itu berada di harga 3.300 hingga 3.400 ya teman-teman ya. Itu untuk area supportnya, jadi kalau teman-teman yang mau beli, nanti bisa lah beli di harga 3.300 hingga 3.400 ya. Dan untuk area resistennya sendiri itu berada di harga 3.870 ya. Jadi memang ini juga stokastik ya sudah bertempetan ya, semoga saja bisa terjadinya golden crossing. Jadi kalau teman-teman mau beli bisa dibeli di area support dan tunggu saja di 3870 teman-teman baru bisa taking profit. Dikarenakan juga MTTL masih dalam fase uptrend ya. Jadi kalau yang mau hold nggak apa-apa di hold. Lanjut, ada saham Pure. Pure hari ini ditutup di harga 96 dengan persentase 0,0% ya. Kalau kita lihat yang akum ada PD, XC, dan CC, di setir ada YP, KK, dan MU. Rata-rata harga di 98 dan memang untuk Pure ini sementara masih sideways terlebih dahulu ya. Area sideways-nya di sini ada area support di kisaran harga 95 dan untuk resistennya di sini ya. Resistennya di 103 dan 100 ya. Jadi kemungkinan besar Pure masih pergerakannya sideways terlebih dahulu ya di harga 95. Jadi kalau teman-teman mau beli di 95 masih bisa. Nanti short TP saja di harga 100 atau 99 nanti teman-teman bisa taking profit. Jadi sementara Pure masih dalam kategori sideways dan supportnya di 95,
resistennya di harga 100. Lanjut, di sini ada saham ADAI. Oke, untuk ADI hari ini ditutup di harga 1.110 dengan persentase plus 0,91% ya. Seperti yang sudah saya prediksikan bahwa ADI ini masih dalam kategori uptrend ya, dan ini kemungkinan besar bisa menjadi pola cup and handle ya. Jadi nanti ketika ADI menyentuh di target 1.200 nanti malah bisa tembus lagi ya. Kalau memang 1.200 ini di break, ADI akan melesat tinggi dan terbang. Kalau kita lihat yang akum ada CSLS dan CP, di setir ada DR, YB, dan GR. Rata-rata harga di 1.118 untuk ADI ya. Supportnya masih sama di 1.015 hingga 1.045 ya, supportnya masih di sana. Dan untuk resistennya di 1.125. Jadi kalau teman-teman yang mau beli, bisa lah nanti beli ketika di harga 1.125 ini di break ya, break area resisten, teman-teman bisa beli breakout. Nanti tunggu saja. Ketika harga ADI telah menyentuh 1.200, teman-teman bisa take pay atau hold ya juga nggak apa-apa, dikarenakan juga ADI ini masih dalam fase uptrend ya. Jadi supportnya di 1045 dan untuk resistennya di 1125. Lanjut, di sini ada saham Tepic. Tepic hari ini ditutup di harga 2750 dengan persentase min 1,79%. Kalau kita lihat yang akum ada AI, PD, dan YP, di sini ada CC, AK, dan DH ya. Rata-rata harga di 2762. Untuk area supportnya sendiri dari saham Tepic sebenarnya sudah ditembus ya. Supportnya di 2800 dan memang hari ini koreksi yang dimana area support ini berarti sudah ditembus ya. Kemungkinan besar Tepic ya bisa jadi besok turun lagi ya. Besok turun lagi, kalau harga Tepic masih di bawah 2.800, kemungkinan besar Tepic bisa jadi turun lagi. Ya kemungkinan turunnya di 2.680 ya, di area next supportnya. Tapi selama Tepic bisa di atas 2.800 ya, berarti Tepic kemungkinan ada kesempatan untuk rebound kembali ya. Jadi untuk Tepic supportnya di 2.680 dan untuk resistennya di 2.800 ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada saham Antam. Untuk Antam hari ini ditutup di harga 2.380 dengan persentase plus 2,59% ya, sesuai perkiraan saya bahwa Antam memang hari ini bisa jadi bullish dikarenakan juga memang stokastiknya juga sudah mulai golden crossing ya. Dan teman-teman mungkin yang sudah ikut di Telegram saya sudah saya berikan ya bahwa sinyal saham Antam hari ini sudah saya share juga bahwa sinyal buy hari ini Antam ya. Dan mungkin teman-teman ada yang beli atau masih ketinggalan ya, it's okay. Kita lihat saja yang akum ada YU, DX, dan MG, di setir ada CC, DR, dan GR. Rata-rata harga di 2365. Untuk Antam so far supportnya dikarenakan juga resisten ini sudah ditembus, maka ini merupakan area support ya. Supportnya di 2350 dan untuk resistennya di 2420. So far kemungkinan besar Antam besok bisa jadi jatuh terlebih dahulu di harga 2350 dan kalau memang menguat ya nanti ya langsung terbang ke 2420 ya. Jadi ke 2350 nanti langsung bisa menyentuh 2420 kalau memang menguat. Tapi kalau 2350 ini ditembus ya kemungkinan besar Antam bisa jatuh lagi ke 2290. Ya teman-teman bisa serok di area merah ini. Lanjut, di sini ada saham RALS. RALS hari ini ditutup di harga 735 dengan persentase plus 0,68%. Kalau kita lihat yang akum ada ZP, NI, dan JC, di setir ada KZ, YU, dan GR. Rata-rata harga di 733. Sementara RALS masih di atas 90, 34, dan 21. Dan ada beberapa area support, mungkin teman-teman juga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk entry ya. Ini resistennya di 830. Sebentar. Ini juga supportnya di 690, 65. Oke, untuk RALS supportnya berada di harga 715 ya. Supportnya di 715 dan untuk resistennya di 765. Kalau teman-teman mau beli di 715 nggak ada masalah. Nanti kalau memang turun lagi ya teman-teman serok lagi ke di harga 690 ya. Kalau memang 715 ditembus ya kemungkinan harga akan turun ke 690. Dan untuk resistennya di 765 dan selanjutnya di 830 ya untuk RALS ini. Oke.
Lanjut, di sini ada saham ASI. ASI hari ini ditutup di harga 5.975 dengan persentase 0,0%. Akum ada CS, LG, dan ZP, di sini ada DX, KC, dan AK. Rata-rata harga di 5.994. Untuk area support dari saham ASI, dikarenakan juga ini supportnya sudah ditembus ya, yang dimana supportnya di harga 6.000 sudah ditembus. Ya, kemungkinan besar ASI besok bisa jatuh lagi di harga 5.825 ya. Supportnya di 5825 dan untuk resistennya di 6.000 ya. Kalau teman-teman mau beli ya tunggu saja buy on breakout di harga 6.000. Kalau memang breakout closingnya ya teman-teman bisa entry, nanti next target take profitnya di 6.240 next resistennya ya. Jadi untuk ASI kalau teman-teman yang sudah punya mau hold nggak apa-apa ya, dikarenakan juga ini masih uptrend, masih bagus untuk dipegang. Lanjut, di sini ada saham WH. Oke, untuk WH hari ini ditutup di harga 218 dengan persentase plus 0,93%. Sementara WH masih dalam fase downtrend ya teman-teman ya. Downtrendnya di kisaran harga 206 hingga 236 ya. Itu range bukan downtrend ya, sideways. Ya, maaf bukan downtrend tapi sideways. Jadi WH ini masih dalam fase sideways yang dimana harganya di kisaran 206 hingga 236 ya, pergerakannya di kisaran sana. Jadi kalau teman-teman mau beli di 206, it's okay ya, bisa dibeli. Dan nanti tunggu saja taking profit di 236 ya, kalau memang mau mainnya di sideways ya. Kalau mau main di sideways bisa di sana. Jadi sementara supportnya di 206 dan untuk resistennya di 236 ya. Lanjut, di sini ada saham CSKY. Oke, untuk CSKY hari ini ditutup di harga 144 dengan persentase plus 14,29%. Ini juga bandar memang akum hari ini. Dan kalau kita lihat yang akum ada YP ya, jadi YP akumulasi cukup banyak ya. Di harga rata-rata 137, lalu ada LG dan XA. Di setir ada KK, CC, dan DR, rata-rata harga di 137. Untuk area supportnya berada di 138 ya teman-teman ya. Jadi memang bandar ini akumulasi tepat rata-rata harganya di area supportnya ya di 138. Atau 137 di arah sana, dan untuk resistennya di 152. Kemungkinan besar JSKY bisa jadilah diangkat naik terlebih dahulu, ya kemungkinan menyentuh di area 150 atau 152 ya, kemungkinan bisa diangkat di sana. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya bisa tunggu saja di area sana, lalu taking profit di harga sana ya. Jadi untuk JSKY yang belum punya bisa beli di 138, tapi kalau sudah tertinggal ya nggak usah dikejar ya teman-teman ya, nanti malah loss. Oke. Lanjut, di sini ada saham Buka. Saham Buka hari ini ditutup di harga 680 dengan persentase min 2,16% ya. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada BK, YU, dan MG, di STRI ada DX, JP, dan PD. Rata-rata harga di 682. Untuk area support dari saham Buka ini sendiri masih sama ya teman-teman ya. Area supportnya berada di harga 675 ya. 675 dan untuk resistennya di 695. Sementara Buka masih ranging terlebih dahulu ya. Harganya di sana-sana saja. Dan kalau memang 675 nanti bisa ditembus ya kemungkinan besar Buka bisa jatuh lagi ya di harga 655 ya. Ya, jadi bisa diperhatikan, tapi kalau saya lihat Buka ini masih dalam fase downtrend ya. Jadi teman-teman ya harus lebih diperhatikan. Kalau teman-teman memang masih minus di saham Buka ya, mungkin teman-teman bisa lah gunakan dana tersebut di cut loss terlebih dahulu, bisa cut loss 50% atau cut loss semua ya, terserah, itu pilihan semua dari teman-teman masing-masing. Ya, kalau bagi saya ya teman-teman bisa cari saham-saham lainnya yang berpotensi untuk menggantikan kerugian dari saham Buka ini. Ya, bagaimana caranya? Teman-teman bisa join di grup Telegram saya. Nanti ada beberapa sinyal, mungkin teman-teman juga bisa ikut ya. Sebagai contoh, hari ini ada saham Antam ya, lalu Antam hari ini naik 3% ya, seperti itu. Lanjut, di sini ada saham DNR. DNR hari ini ditutup di harga 264 dengan persentase min 0,75%. Kalau kita lihat yang akum ada YP, TP, dan LG, di STRI ada MG, PT, dan JP. Rata-rata harga di 269. Untuk area support dari saham DNR sendiri masih di harga 244 ya teman-teman ya. Untuk DNR area supportnya di 244 dan untuk resistennya di harga 268. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau memang nanti 268 ini di break ya, harga closingnya di atas harga tersebut, teman-teman bisa beli ya.
Nanti next targetnya di harga 300 untuk Denar. So far Denar masih berusaha untuk membuat higher low dan memang arah trennya masih naik ya. Ini juga closing masih di atas SMA 90, 34 dan 21. Yang mau beli di 244 supportnya yang cukup jauh juga bisa atau beli di breakout juga bisa. Lanjut di sini ada saham Wood. Wood hari ini ditutup di harga 800 dengan persentase min 0,62%. Akum hari ini ada LG, BK, dan DH. Di istri ada OD, GR, dan PD. Rata-rata harga di 804 dan sementara untuk Wood ya area supportnya berada di harga 780 ya. Supportnya di 780 dan untuk resistennya di 815. Jadi kalau teman-teman yang mau beli Wood ya bisa saja beli nanti di harga 780 ini juga bisa ya. Kalau mau beli di 780 masih bisa, nanti taking profitnya di 815 masih oke. Kalau mau beli di breakout juga bisa ya. Ini kalau memang breakout ya momentumnya cukup tinggi juga ya. Karena kan juga ini ya sempat sideways ya dan ini merupakan area rectangle. Jadi kalau mau beli di breakout bisa 815 dan kalau beli di support bisa di 780. Lanjut di sini ada saham AGRO. Agro hari ini ditutup di harga 2090 dengan persentase plus 1,46%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada BK, KC, dan DX, di istri ada AT, YP, dan DR. Rata-rata harga di 2111. Jadi untuk agro rata-rata harganya sendiri sudah berada di atas ya daripada harga closing hari ini. Kalau teman-teman mau beli agro bisa lah beli di harga 2060 ya sebagai support bisa beli di sini. Ini juga stokastik dari agro juga sudah mulai golden crossing ya juga. Ya semoga saya teman-teman juga bisa cuan ya dari agro. Nanti area supportnya di 2060 kalau teman-teman mau beli di sini juga bisa atau mau beli di breakout 2140 ya juga bisa ya. Jadi ini resistennya kalau 2140 ditembus agro bisa jadi naik lagi ke 2250 ya. Jadi untuk agro demikian. Lanjut di sini ada saham Wika. Wika hari ini ditutup di harga 1.300 dengan persentase plus 2,77%. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada YU, DH, dan ZP, di istri ada YP, YB, dan GR. Rata-rata harga di 1297. Untuk area support dari saham Wika sendiri berada di harga 1.255 ya. Kalau memang 1.300 ini tidak berhasil menguat, kemungkinan Wika akan turun lagi ke 1.255, tapi Wika masih dalam fase uptrend. Kalau 1.300 ini besok ditembus dan berhasil menguat, ya Wika akan terbang lagi ke harga 1.345 ya teman-teman ya. Wika akan terbang lagi ke harga 1.345 dan kalau 1.345 ini ditembus ya, Wika bisa jadi langsung terbang naik ke 1.440 ya, nggak nanggung-nanggung. Jadi untuk Wika bisa diperhatikan lagi dan dimasukkan ke watchlist. Oke. Lanjut di sini ada saham HMSP. HMSP hari ini ditutup di harga 1.000 dengan persentase 0,0% ya. Jadi memang HMSP seperti yang kita ketahui memang sudah berhasil breakout tapi malah turun lagi ya. Gimana ini? Kalau kita lihat yang akum ada YP, JC, dan ZP, di istri ada KZ, PD, dan BK. Rata-rata harga di 1.004. Kalau kita lihat di sini bahwa HMSP dalam fase downtrend ya, ini sudah ya mohon maaf ini sudah terkonfirmasi bahwa downtrend. Tapi apakah masih ada harapan? Kalau saya bilang masih ada harapan selama HMSP masih bisa bertahan di atas harga 960 masih ada harapan ya teman-teman ya. Jadi yang punya MSP ya bisa dilihat-lihat lagi ya. Saya coba untuk membantu ya. Jadi ini ada beberapa area support ya sebenarnya yang teman-teman bisa perhatikan. Ini area supportnya di kisaran harga 950 hingga 960. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya bisa diperhatikan ya. Ya, bisa diperhatikan di area sana dan untuk resistennya di 1045. Jadi untuk MSP ya semoga saja bisa menguat ya. Semoga saja 1045 ini bisa ditembus. Dikarenakan kalau memang HMSP harganya masih di bawah 1045 ya kemungkinan besar bisa turun lagi ya HMSP. Lanjut di sini ada saham PANNR. PANR hari ini ditutup di harga 314 dengan persentase min 4,27%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada PD, LH, dan CC, di istri ada GR, MK, dan YP. Rata-rata harga di 324. Sementara waktu untuk PANR ini ya,
Ada beberapa area support sih. Ini resistennya di 342 ya. Dan supportnya di 298 atau 300 ya di sana. Jadi saya berikan satu support terlebih dahulu ya teman-teman ya, ini step by step juga. Dikarenakan juga saya sedikit kesusahan, dikarenakan juga ini kan uptrend ya, jadi nggak ada celah juga. Kita gunakan angka psikologis saja 300 ya. Jadi ini supportnya di harga 300, kalau teman-teman mau beli bisa di harga 300 ya. Jadi untuk PANR supportnya di 300 dan untuk resistennya di 342. Kalau memang nanti 300 ini ditembus ya, PNR kemungkinan besar jatuh lagi ke 290 ya. Jadi untuk PNR bisa diperhatikan lagi dan berani mengambil keputusan. Lanjut ada saham BBRI. BBRI hari ini ditutup di harga 4.250 dengan persentase min 0,93%. Kalau kita lihat yang akum ada CS, KZ, dan YU, distri ada CC, AK, dan BK, rata-rata harga di 4.288. Sementara waktu selama harga BBRI nggak berhasil menguat di atas 4.300, maka kemungkinan besar BBRI bisa jatuh lagi ya. Tapi nggak apa-apa, ini nggak seberapa jauh ya, hanya beda selisih ya Rp50. Untuk sementara waktu BBRI supportnya berada di harga 4.180 ya, supportnya di 4.180 dan untuk resistennya di 4.280 hingga 4.330. Jadi kalau teman-teman yang mau beli bisa lah. Tunggu saja breakout juga bisa. Tapi BBRI ini hanya koreksi wajar ya. Dan BBRI masih dalam fase uptrend dan ini juga masih rutin bandar dan foreign akumulasinya. Jadi yang masih punya BBRI bisa di hold saja, targetnya masih di 4.700. Lanjut di sini ada saham Dean. Dean hari ini ditutup di harga 92 dengan persentase plus 8,24%. Akum ada BQ, SQ, dan PT, distri ada HD, NI, dan AG ya, rata-rata harga di 90. Untuk Dean, area supportnya berada di harga 84, dan memang untuk Dean berusaha untuk membuat higher low ya, berusaha membuat higher low. Untuk area resistennya sendiri berada di harga 93 ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau beli ya tunggu saja koreksi ya. Kalau teman-teman mau beli bisa tunggu saja koreksi baru masuk. Jangan ketika bullish seperti ini teman-teman masuk ya salah ya. Kemungkinan besar Dean besok bisa jadi bullish atau koreksi terlebih dahulu ya bisa jadi. Kalau koreksi itu pun ya koreksi wajar seharusnya ya. Rata-rata harga tadi di 90 ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk Dean, supportnya di 84 dan untuk resistennya di 93. Lanjut di sini ada saham HROM. Harum supportnya di harga 7 supportnya berada di harga 7.350 hingga 7.450 dan sementara waktu memang hari ini Harum kan ditutup di harga 7.950 dengan persentase plus 4,95%. Akum hari ini ada AK, EP, dan FS, distri ada TP, PD, dan JR, rata-rata harga di 8.009. Jadi harga rata-ratanya sendiri sudah di atas daripada harga closing hari ini ya. Ini untuk area supportnya itu sebenarnya kan di harga 8.000 ya, tapi dikarenakan juga closingnya di bawah 8.000, sehingga 8.000 ini bisa dikategorikan sebagai area resisten. Jadi untuk Harum resistennya di harga 8.000 dan untuk supportnya berada di harga 7.350 hingga 7.450. Tapi kalau 8.000 ini ditembus ya kemungkinan besar Harum naik lagi ke 8.250 ya, seperti yang garisnya sudah saya buat dan memang terbukti bahwa Harum naiknya di 8.250 ya, harga tertingginya tadi. Lanjut di sini ada saham IATA. Oke, untuk IATA hari ini ditutup di harga 61 dengan persentase min 4,69% ya. Jadi perlu diperhatikan ya, kalau teman-teman masuk ke saham seperti ini perlu diperhatikan broker summary ya. Satu, lihat volumenya apakah besar, apakah ada yang akumulasi atau enggak, apakah secara chart itu benar atau enggak ya. Kalau memang gorengan jangan diinapkan ya. Jangan nginap barang kalau memang main di saham gorengan. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada YP, EP, dan SQ, distri ada AO, YO, dan BQ, rata-rata harga di 62.
Ya, ini YP paling banyak akumulasi hari ini dengan rata-rata harga 63. Sekarang pertanyaan, apakah teman-teman sudah beli atau punya rata-rata harga di 63 atau enggak ya? Itu urusan teman-teman ya. Tapi saya coba bantu untuk mencari area support dan resistennya ya. Jadi kalau teman-teman main di saham gorengan ya alangkah baiknya teman-teman jangan nginap barangnya ya. Dikarenakan juga sudah tahu gorengannya jangan sampai menginap ya. Itu harganya bisa jadi besok kalau memang nginap dan besok banyak distribusi malah kacau semua nanti ARB ya. Kalau IATA, kalau saya lihat ini kan juga stokastik mau dead cross ya. Untuk area supportnya juga berada di 61. Kalau memang besok membuat suatu rejection ya, syukur-syukur teman-teman juga bisa lepas ya. Tapi kalau 61 ini ditembus, ini force-nya atau dorongannya juga cukup besar ya teman-teman ya. Ini bisa jadi langsung ya koreksi ya, koreksi. Ini supportnya di 54 dan untuk ini kalau 54 ini kalau ditembus ya 61-nya. Tapi kalau besok memang menguat ya semoga saja menguat ya. Semoga saja menguat nanti bisa naik ke 70 ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk IATA tadi rata-rata harganya di 62. Lanjut di sini ada saham Bapak. Hari ini ditutup di harga 68 dengan persentase min 6,85%. Jadi memang Bapak hari ini kan auto reject bawah. Kalau kita lihat yang akum ada XC, CC, dan YP, distri ada MG. Jadi memang hari ini yang paling banyak mendistribusi adalah MG ya. Dengan rata-rata harga di 68 dan yang akum hanya sedikit sekali. Sementara untuk Bapak ya. Kita coba bandingkan ya dari tanggal 2 November ya. Jadi kita nggak gunakan teknikal terlebih dahulu. Kita coba gunakan cari harga rata-ratanya pada saat tanggal 2 November ya. Pada saat tanggal 2 November. MG rata-rata harganya di 75 teman-teman ya. Harga rata-rata MG itu di 75. Rata-ratanya di 75, jadi sementara waktu memang MG masih punya barang ya teman-teman ya. MG masih punya barang, ya seharusnya bisa lah diangkat naik dulu ya. Kalau teman-teman mau segera dilepas ya teman-teman langsung order saja di harga ARB ya. Jadi jangan sampai nanti berjilid-jilid malahan ya. Tapi MG masih di atas kok ya, seharusnya harus dinaikkan terlebih dahulu, kalau enggak ya ngalah MG-nya sendiri yang rugi. Dan juga kalau memang ARB-nya dikunci, ARB terus ya nanti malah susah buat MG-nya sendiri untuk keluar ya. Jadi bisa diperhatikan lagi lah untuk IATA ya. Tadi ada beberapa area resistensi. Resistennya di 72 ya, resistennya di 72. Jadi saya kasih satu resisten terlebih dahulu, teman-teman harus lebih fokus di harga rata-rata dari para broker tadi. Lanjut ada ITMG. ITMG hari ini ditutup di harga 2.242 dengan persentase sebentar. Oke, dengan persentase plus 0,45%. Dan kalau kita lihat yang akum ada ZP, PD, dan CS, distri ada BK, AK, dan MG. Rata-rata harga di 22.216 ya. Untuk ITMG. Sementara waktu ada beberapa area support ya. Nah, kalau saham-saham seperti ini kita manfaatkan saja angka psikologisnya ya. Untuk ITMG ya supportnya berada di harga 2.300 ya teman-teman ya. 22.300 maaf. 22.300. Oke. Jadi untuk ITMG 23.300 dan untuk resistennya sendiri berada di harga 22.500. Oke, sebentar. Nah, resistennya di 22.500 ya. Tapi ini ada suatu gap kecil ya. Ya, kemungkinan ini targetnya dari ITMG juga. Jadi yang punya ITMG ya bisa diperhatikan lagi ya. Ada suatu gap kecil di kisaran harga 23850 hingga 24100 ya. 23.850 hingga 24.100 itu merupakan area resisten ya, seharusnya
Ini kan gap ya, harus ditutup terlebih dahulu ya. Kemungkinan ITMG berusaha untuk menutupi gap tersebut, lalu ya kemungkinan bisa turun lagi ya kalau nggak menguat. Tapi ini targetnya dari ITMG kalau mau menutupi gap. Lanjut ada saham Wins. Oke, untuk Wins hari ini ditutup di harga 170 dengan persentase plus 7,59%. Akum ada PD, XC, dan YB, distri ada CC, IF, dan YU, rata-rata harga di 165. Untuk arah support dari saham Wins sendiri itu berada di harga 161. Kalau memang besok Wins nggak menguat ya, kalau 170 ini malah ditembus ya, kemungkinan ditembus ke atas ya, Wins akan naik ke 180. Tapi kalau nggak berhasil menguat ya, Wins malah bisa jadi turun ke 161. Tapi kalau memang nanti turun ya, kemungkinan besar akan membentuk suatu pola cup and handle ya, seperti itu ya. So far untuk Wins masih uptrend, jadi kalau teman-teman yang sudah punya ya bisa di hold, nggak apa-apa. Supportnya tadi di 161 dan untuk resistannya di 170. Oke. Lanjut di sini ada saham PMMP. Untuk PMMP hari ini ditutup di harga 486 dengan persentase min 1,22%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada AT, YP, dan PD, di istri ada LG, FS, dan SQ. Rata-rata harga di 483. Ya, untuk PMMP supportnya itu berada di harga 466 ya teman-teman ya. PMMP supportnya di harga 466 dan untuk resistennya di 492. Jadi kalau saya lihat ini kemungkinan besar PMMP next targetnya di harga 530 ya. PMMP ini next targetnya di 530. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya PMMP bisa di hold saja. Karena kan juga ini masih dalam fase uptrend ya. Closingnya sudah di atas 90, 34 dan 21. Lanjut di sini ada saham DSNG. DSNG hari ini ditutup di harga 590 dengan persentase min 1,67%. Akum hari ini ada AK, BK, dan YB, di istri ada KI, YP, dan CC. Rata-rata harga di 594 dan untuk DSNG area supportnya berada di harga 570 ya. Jadi kalau teman-teman yang mau beli bisa di harga 570 di area supportnya, dan kalau teman-teman yang sudah punya nanti bisa taking profit di area resistennya di harga 595 hingga 605 ya. Teman-teman juga bisa beli on breakout juga ya. Ketika harga sudah breakout 605, teman-teman bisa entry, nanti tunggu saja untuk ketika teman-teman beli breakout, teman-teman bisa jual di next resistance-nya di harga 625 dan selanjutnya di 640. Jadi untuk DSNG so far masih uptrend ya. Closing-nya masih di atas 90, 34 dan 21. Lanjut di sini ada saham MLPL. MLPL hari ini ditutup di harga 402 dengan persentase plus 5,24%. Kalau kita lihat yang akum ada CP, YC, dan IH, di istri ada MG, CC, dan DR ya. Rata-rata harga di 397. Untuk MLPR, area supportnya berada di harga 380 ya teman-teman ya. MLPL supportnya di harga 380 dan untuk resistennya di 420. Selama MLPL masih bisa bertahan di atas 380, maka teman-teman yang sudah punya MLPL masih bisa untuk di hold, dikarenakan juga berarti MLPL masih bisa menguat ya. MLPL kemungkinan besar ya bisa melanjutkan kenaikan harganya hingga menyentuh area resistennya di harga 420 dan kalau memang ini di break MLPL akan terbang ke harga 460. Jadi kesimpulannya bahwa MLPL masih layak untuk dipegang ya dan untuk di hold. Lanjut di sini ada saham LSIP. LSIP hari ini ditutup di harga 1475 dengan persentase plus 3,51%. Kalau kita lihat yang akum ada CS, DA, dan AK, di istri ada YP, BK, dan IF. Rata-rata harga di 1449. Untuk LSIP supportnya berada di harga 1400 dan untuk resistennya sendiri berada di harga 1475 dan 1515 ya. Jadi ini sebenarnya rawan ya untuk LSIP dikarenakan juga ini sudah mendekati resistennya. Kalau memang besok membuat satu rejection, maka LSIP kemungkinan besar akan turun lagi ke 1400 ya, tapi hari ini bandar dan foreign akumulasi ya, kemungkinan besar besok bisa jadi naik lagi dan menembus area resistennya ya. Semoga saja demikian. Ya teman-teman kalau mau beli ya besok lihat saja, kalau memang besok banyak yang akum dan resisten 1515 ini ditembus ya, teman-teman bisa langsung HK ya, nanti jual saat di resistennya ya. Bisa ditentukan sendiri lah. Jadi untuk LSIP masih dalam area positif ya. Lanjut di sini ada saham TINS.
TINS hari ini ditutup di harga 1580 dengan persentase plus 1,28%. Akum hari ini ada CCNI dan CP, di istri ada ZP, CS, dan HD ya. Rata-rata harga di 1.559, sementara waktu untuk TINS area supportnya berada di harga 1.575 ya teman-teman ya. TINS supportnya di 1575 dan ini sungguh menarik ya kalau saya lihat ya untuk TINS. Ini sudah saya pantau beberapa waktu ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau beli saham TINS ini cukup baik ya, cukup oke lah kalau mau dibeli ya. Kalau mau beli ya di kisaran harga 1.550 ya di kisaran sana, atau 1.575 juga nggak apa-apa. Untuk jangka menengah TINS ini cukup oke. Jadi kalau teman-teman yang mau beli bisa dibeli. Ya, supportnya di 1550 atau 1510. Dan untuk resistannya di 1640 dan 1695. Untuk TINS masih oke kalau teman-teman sudah pegang. Lanjut, ada saham AGII. AGII hari ini ditutup di harga 1465 dengan persentase plus 2,45%. Akum hari ini ada YP, YP dan KK, di istri ada LG, NI, dan CP. Rata-rata harga di 1471 dan untuk AGII ini area supportnya berada di harga 1470 ya teman-teman ya. Tapi hari ini memang ditembus ya, nggak apa-apa. Tapi ya kita lihat saja lagi ya. Kalau memang 1470 ini ditembus ya kemungkinan besar AGII bisa jadi turun lagi ya di kisaran harga sini. Di kisaran harga sebentar 1450 ya. Di 1450 ya. Jadi kemungkinan besar AGII bisalah ketahan di harga 1450, tapi kalau memang nggak berhasil untuk tahan ya, AGII bisa jadi turun lagi di kisaran harga 1415. Jadi untuk supportnya sudah, untuk resistennya di 1600 ya. Jadi untuk AGII supportnya di 1600 sebenarnya. Kalau teman-teman mau beli, bisa lah nanti beli di harga 1415 hingga 1450 itu sebenarnya good entry point ya untuk AGII. Jadi mungkin demikian dahulu ya dari saya. Semoga saja ini bermanfaat. Dan kalau memang bermanfaat, teman-teman bisa klik tombol like-nya dan jangan lupa untuk share ke teman-teman. Mungkin dia memerlukan bantuan seperti ini. Jadi terima kasih telah mendengarkan dan jangan lupa untuk support saya terus. Semangatkan saya dengan mengklik tombol subscribe dan join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.